Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahruzan Nuzulul, NIM 2101033015, dosen pembimbing Bu Marisa. Di sini adalah tugas transformator. Materi kita kali ini ialah yang pertama analisa pada transformator. Dari beberapa persamaan rangkaian, persamaan tegangan pada sisi primer V1 sama dengan E1 ditambah I1 dikali R1 ditambah J sama dengan I1 X1. Persamaan tegangan pada sisi sekunder V2 sama dengan E2 dikurang I2 R2 ditambah J I2 X2. Persamaan arus pada sisi primer I1 sama dengan IF tambah I Xn 2 sama dengan I Xn 2 sama dengan I2 per A. Dengan hubungan E1 AE2 dan I Xn 2 sama dengan I2 per A, maka persamaan tegangan pada sisi sekunder dapat ditulis sebagai berikut. Seperti yang kita lihat di slide ini. Poin kedua, dengan I aksen 2, R aksen 2, dan X aksen 2 adalah arus, resistansi, dan reaktansi sekunder yang dilihat oleh sisi primer. Dari beberapa persamaan di atas, dibangunlah rangkaian ekivalen transformator seperti gambar di bawah ini. Bisa kita lihat gambar rangkaian ekivalen transformator. Poin selanjutnya, arus magnetisasi dapat dipandang sebagai terdiri dari dua komponen, yaitu I dan I. IC fase dengan E1, sedangkan I 90 derajat di belakang E1. Dengan demikian, maka impedansi Z pada rangkaian ekivalen dapat dinyatakan sebagai hubungan paralel antara suatu resistansi dan impedansi induktif, sehingga rangkaian ekivalen transformator secara lebih detail menjadi seperti gambar berikut ini. Pada umumnya, transformator yang digunakan pada tegangan bolak-balik yang konstan dengan frekuensi yang konstan, besarnya arus magnetisasi hanya sekitar 2-5% dari arus beban penuh transformator, sehingga I dapat diabaikan dengan kesalahan kecil dibanding arus beban penuh, sehingga gambar rangkaian ekivalen dapat disederhanakan seperti gambar berikut. Next. Poin kedua, penentuan parameter transformator. Dari rangkaian ekivalen lengkap, terlihat ada 6 parameter transformator yang harus ditentukan. R1, X1, R aksen 2, X aksen 2, RC, dan XV. Poin kedua, resistansi belitan primer dan sekunder dapat diukur langsung menggunakan metode jembatan. Untuk menentukan 4 parameter yang lain, kita memerlukan metode uji. Yang pertama, uji tak beban dan uji hubung singkat. Uji tanpa beban. Uji beban nol ini biasa dilakukan pada sisi tegangan rendah, karena satu tegangan rendah maupun alat-alat ukur tegangan rendah lebih mudah diperoleh. Sisi tegangan rendah menjadi sisi masukan yang dihubungkan ke sumber tegangan, sedangkan sisi tegangan tinggi terbuka. Pada belitan tegangan rendah, dilakukan pengukuran tegangan masukan V, arus masukan I, dan daya aktif masukan V, P. Karena sisi tegangan tinggi terbuka, I adalah arus magnetisasi yang cukup kecil, sehingga kita dapat melakukan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan mengabaikan tegangan jatuh di reaktansi bocor sehingga V sama dengan tegangan induksi E. Yang kedua, mengabaikan kehilangan daya di resistansi belitan sehingga P menunjukkan kehilangan daya pada R. Daya kompleks masukan adalah, ya ini dia rumusnya.
Rumus dari rangkaian ekuivalen pengukuran uji beban 0. Uji hubung singkat. Uji hubung singkat dilakukan di sisi tegangan tinggi dengan sisi tegangan rendah dihubung singkat. Sisi tegangan tinggi menjadi sisi masukan yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Tegangan masukan harus cukup rendah agar arus diisi tegangan rendah masih di dalam batas nominalnya. Pengukuran di belitan tegangan tinggi dilakukan seperti halnya pada uji beban 0, yaitu tegangan masukan V, arus masukan I, dan daya aktif masukan P. Tegangan masukan yang dibuat kecil mengakibatkan rugi-rugi inti menjadi kecil sehingga kita dapat membuat pendekatan dengan mengabaikan rugi-rugi inti. Dengan demikian, kita dapat menggunakan rangkaian ekuivalen yang disederhanakan pada gambar ini. Daya P dapat dianggap sebagai daya untuk mengatasi rugi-rugi tembaga saja, yaitu rugi-rugi pada resistansi ekuivalen yang dilihat dari sisi tegangan tinggi R. Dalam perhitungan ini kita memperoleh nilai R sama dengan R1 tambah Rx2. Nilai resistansi masing-masing belitan dapat diperoleh dengan pengukuran terpisah sebagaimana telah disebutkan di atas. Untuk reaktansi kita memperoleh nilai X1 ditambah X2. Kita tidak dapat memperoleh informasi untuk menentukan reaktansi masing-masing belitan. Jika sekiranya nilai reaktansi masing-masing belitan diperlukan, kita dapat mengambil asumsi bahwa X1 sama dengan X2. Kondisi ini sesungguhnya benar adanya jika transformator dirancang dengan baik. Berikut adalah gambar rangkaian ekuivalen pengukuran uji hubung singkat. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.